Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 157. Bab 791. Wuya. Sekte racun jelas telah bersiap melawan 10.000 gerbang kalajengking sejak lama. Oleh karena itu, pada hari kedua setelah 3 kelompok pria Xiao yang tiba di kota racun langit, mesin besar yang dikenal sebagai sekte racun ini mulai aktif. Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya dikirim dengan cara yang tersebar dan mulai diam-diam berkumpul di sekitar pegunungan kalajengking langit. Hanya dalam 3 hari, mereka telah menutup sepenuhnya tempat ini secara rahasia. Meskipun pergerakan skala besar dari sekte racun ini mungkin dapat disembunyikan dari orang-orang di luar, jelas tidak mungkin untuk tetap tersembunyi dari gerbang 10.000 kalajengking, yang memiliki cukup banyak mata-mata. Oleh karena itu, gerbang 10.000 kalajengking merasakannya ketika orang-orang sekte racun mulai secara bertahap muncul di sekitar pegunungan kalajengking langit. Konflik antara kedua faksi dengan demikian telah memasuki titik paling intens. Ada lebih dari 100 pembunuhan yang mulai muncul di pegunungan kalajengking langit hampir setiap hari. Kedua belah pihak mengalami kerugian dalam berbagai konflik tersebut. Itu masih baik-baik saja pada awalnya dengan hanya beberapa orang level rendah yang bertarung satu sama lain ketika mereka sesekali bertemu. Namun, ketika para ahli dari sekte racun tiba, para ahli dari kedua belah pihak mulai bertukar pukulan. Dalam waktu singkat, jajaran pegunungan kalajengking langit, yang tadinya cukup sepi, turun menjadi keaktifan yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Dokter Peri Kecil memimpin para ahli top dari sekte dan muncul di kamp sekte racun di pegunungan kalajengking langit selama konflik yang semakin memanas antara kedua belah pihak. Perkemahan yang dipilih oleh sekte racun ini tidak jauh dari markas gerbang 10.000 kalajengking. Mereka hanya dipisahkan oleh jurang tak berdasar. Dinding pegunungan ditutupi oleh kalajengking beracun berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya. Kabut yang bertahan di atas pegunungan layu tanpa henti dan mengeluarkan sedikit bau amis. Perkemahan dijaga ketat oleh tak terhitung banyaknya tatapan saling silang bahkan di langit. Jika 3 kelompok pria Xiao yang tidak mengikuti Dokter Peri Kecil sepanjang jalan, kemungkinan akan sulit bagi mereka untuk berhasil memasuki tempat ini hanya dengan mengandalkan kekuatan mereka bertiga. Dengan pengecualian Xian, penampilan Xiao Yan dan Medusa telah sedikit berubah. Bagaimanapun, kedua orang ini telah meninggalkan kesan yang cukup dalam pada beberapa ahli di sekte racun dalam pertempuran besar terakhir. Sepertinya mereka akan mengundang masalah yang tidak perlu jika mereka mengungkapkan wajah asli mereka. Mengubah penampilan seseorang tidak jarang di dalam Kekaisaran Cuyun. Ahli racun selalu suka bertindak dengan cara yang tidak ortodoks dan akan menciptakan segala macam barang yang aneh dan unik. Sebuah alat yang dikenal dengan sebutan kulit binatang misterius mampu diam-diam membuat beberapa perubahan pada penampilan seseorang. Tentu saja, penampilan seseorang secara alami akan pulih ke bentuk normalnya setelah benda ini disingkirkan. Namun, kulit binatang misterius ini dibedakan antara kelas tinggi dan rendah. Ada perbedaan besar dalam perubahan realitas yang diciptakan di antara keduanya. Namun, dengan posisi Dokter Peri Kecil di Kekaisaran Cuyun, dia secara alami memberikan kulit binatang misterius terbaik untuk Xiao Yan dan Medusa. Dengan cara ini, kemungkinan sangat sedikit orang yang dapat mengidentifikasi mereka. Mereka melewati perkemahan yang dijaga ketat sebelum mereka semua berhenti tepat di luar tenda besar di tengah perkemahan. Ada cukup banyak ahli dari sekte racun yang saat ini berkumpul di tempat ini. Jelas, mereka telah menerima informasi yang dikirim oleh Dokter Peri Kecil sebelumnya. Kedua belah pihak saling menyapa sebentar saat mereka bertemu. Dokter Peri Kecil melambaikan tangannya dan dengan lemah berkata, "Kita akan mendiskusikan rencana kita setelah memasuki tenda. Beri saya detail tentang perkembangan terbaru." Pemimpin sekte, siapa sedikit orang ini? Seorang lelaki tua yang berdiri di tempat pemimpin semua orang tiba-tiba menyapu pandangannya ke 3 kelompok pria Xiao Yan di belakang Dokter Peri Kecil. Dia segera mengerutkan kening saat dia bertanya. Orang tua ini jelas memegang posisi tinggi dalam sekte racun. Jubah hijau pucatnya menarik perhatian. Wajahnya tergambar kelabang hitam. Ini seiring dengan gerakan kerutan di wajahnya menyebabkan kelabang perlahan-lahan bergoyang seperti hidup, mengirimkan aura gelap, dingin, jahat kepada orang lain. Mata Xiao Yan menyapu dia beberapa kali.
Dokter peri kecil telah memberitahunya tentang beberapa masalah sekte racun di sepanjang jalan. Mereka tiba-tiba terlintas di hatinya ketika dia melihat kelabang hitam pekat di wajahnya. Karena perkembangan pesat sekte racun, itu tidak bersatu seperti yang dibayangkan Xiao Yan. Ada campuran banyak faksi di dalamnya. Orang tua yang memiliki kelabang di wajahnya ini disebut Wuya. Kekuatannya ada di sekitar puncak kelas Dou Huang. Dia awalnya adalah pemimpin dari Rumah Langit Lipan, dari Kekaisaran Cuyun. Namun, dia akhirnya mengambil inisiatif untuk menyerah kepada sekte racun yang berkembang. Akhirnya, dia menjadi tetua yang kuat dalam sekte tersebut. Dia telah mengikat cukup banyak ahli dari sekte tersebut dan mampu menentang beberapa perintah dokter peri kecil. Ketika Kekaisaran Cuyun mundur saat itu, oposisi terbesar dalam sekte datang dari lelaki tua ini. Beberapa ahli dari sekte racun juga mengarahkan pandangan mereka ke tiga kelompok pria Xiao Yan setelah mendengar pertanyaan Wuya. Sebagian besar mata mereka berhenti di tubuh Xian. Mereka merasakan perasaan tidak percaya bahwa gadis kecil yang seperti gadis kecil yang mengukir giok datang dengan orang yang begitu berbahaya. Mereka semua adalah teman yang kami undang. Mengapa? Apakah ada masalah, Tetua Wu? Dokter peri kecil sepertinya sudah mengantisipasi bahwa Wuya akan mengajukan pertanyaan ini. Dia bahkan tidak mengangkat matanya saat dia menjawab dengan suara acuh tak acuh. Hehe, aku yang dulu ini secara alami tidak memiliki masalah. Namun, pertempuran besar dengan gerbang 10.000 kalajengking ini akan memengaruhi reputasi dan posisi sekte racun kami dalam Kekaisaran Cuyun. Secara alami kita perlu lebih berhati-hati. Oleh karena itu, pemimpin sekte harus lebih berhati-hati jika Anda ingin mengundang orang lain untuk membantu. Kilatan yang tidak biasa melintas di mata Wuya ketika dia mendengar kata-kata dokter peri kecil. Matanya segera menyapu tiga orang kelompok Xiao Yan secara detail. Wajahnya mengerutkan kening dan sedikit gemetar ketika dia menemukan bahwa kekuatan mereka bertiga ada di kelas Dou Huang. Tentu saja, dengan kekuatannya, dia secara alami tidak dapat melihat kedalaman kekuatan Medusa. Oleh karena itu, dia hanya berpikir bahwa dia adalah seorang Dou Huang setelah yang terakhir menekan auranya. Namun, kepala, tiga Dou Huang kemungkinan tidak akan berpengaruh banyak dalam pertempuran besar seperti itu kan? Kami akan tahu jika ada perubahan di masa depan. Tetua Wu, sepertinya Anda memiliki banyak pendapat hari ini? Wajah dokter peri kecil perlahan menjadi dingin saat dia menanggapi setelah mendengar orang tua ini terus berbicara. Hehehehe, apa yang dikatakan kepala suku? Saya juga memikirkan sekte racun. Bagaimanapun, pertempuran besar ini terlalu penting bagi kami. Wuya tertawa saat melihat ekspresi dokter peri kecil. Dia masih memiliki sedikit ketakutan untuk yang pertama dan secara alami tidak berani terlalu berlebihan. Dia jelas mengerti bahwa jika dia tidak memiliki reputasi besar dalam sekte racun, kemungkinan dia akan dieliminasi oleh dokter peri kecil. Saya tentu saja merasa yakin tentang orang yang telah saya undang. Dokter peri kecil merajut alisnya sedikit sebelum melambaikan tangannya. Dia mengabaikannya dan berjalan ke tenda. Para ahli dari sekte racun di pintu masuk buru-buru minggir saat melihat ini. Tatapan Xiao Yan mengarah ke Wuya tanpa meninggalkan jejak saat kelompoknya berjalan melewati yang terakhir. Orang tua ini sebenarnya berani meragukan kata-kata dokter peri kecil di depan banyak orang. Tampaknya hal-hal memang seperti yang dikatakan yang terakhir. Kekuatannya dalam sekte racun cukup besar. Aku harus mengingatkan dokter peri kecil untuk berhati-hati terhadap orang tua ini. Meskipun sekte racun kuat, interiornya terlalu tidak stabil. Orang tua ini mungkin ketidakstabilan terbesar. Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan saat dia berjalan ke tenda yang luas. Wuya dan yang lainnya di luar tenda tersenyum, dan menyaksikan bagian belakang tiga kelompok pria Xiao Yan saat mereka memasuki tenda. Kesuraman muncul di mata mereka tanpa meninggalkan jejak hanya setelah mereka memasuki tenda. Kegelapan ini dengan cepat menghilang. Mereka mengangkat kepala, mengobrol dan tersenyum dengan ahli lain dari sekte racun sebelum memasuki tenda. Semua orang berpisah dan duduk di dalam tenda. Kelompok Xiao Yan secara acak duduk di samping dokter peri kecil. Di bawah mereka adalah sekelompok ahli dari sekte racun. Bagaimana situasi saat ini di pegunungan Kalajengking Langit? Dokter peri kecil tidak mengatakan hal-hal yang tidak perlu setelah duduk. Dia memulai topik utama dan bertanya dengan suara yang dalam.
Orang-orang dari 10.000 gerbang kalajengking sudah mulai menarik kembali garis pertahanan mereka setelah terlibat dengan sekte racun kami selama beberapa hari. Sebagian besar orang di sekte itu berada di Gunung 10.000 kalajengking. Sekte racun kami telah kehilangan cukup banyak orang dalam pertukaran selama periode waktu ini. Kami bahkan kehilangan 2 ahli do uang selama pengejaran yang berani. Wuya melihat sekelilingnya sebelum mengeluarkan batuk kering. Dia memilih untuk berbicara lebih dulu. Dokter peri kecil sedikit mengernyit setelah mendengar ini. Kekuatan keseluruhan sekte racun jauh lebih kuat dari gerbang 10.000 kalajengking. Mengapa kerugian mereka lebih serius dari pihak lain? Pemimpin sekte, menurut pengamatan saya selama periode waktu ini, tampaknya pihak lain sudah menyadari sebelumnya bahwa sekte racun kami berkomitmen untuk operasi yang sedikit lebih besar. Anggota elit dari 10.000 gerbang kalajengking akan ditarik dari area yang dikepung dan meninggalkan beberapa anggota level rendah yang tidak penting, apalagi, selama ada kelemahan di garis pertahanan sekte racun kami, itu akan segera mengalami serangan besar oleh pihak lain, mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi kami. Wajah Wuya agak jelek saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Menurut tebakan olehku yang dulu ini, sepertinya ada pengkhianat dari 10.000 gerbang kalajengking dalam sekte racun kami. Bagian dalam tenda segera menjadi gempar ketika kata-kata ini diucapkan. Semua ahli dari sekte racun melihat ke segala arah. Ada sedikit kewaspadaan di mata mereka yang biasa melihat teman mereka. Dokter peri kecil melihat ke tenda besar yang agak kacau. Kilatan dingin melintas di matanya. Jika sekte racun benar-benar memiliki pengkhianat dari gerbang 10.000 kalajengking, akankah setiap tindakan mereka tidak terungkap di mata pihak lain? Xiao yang duduk di salah satu sudut dan mempelajari transformasi di tenda dengan mata dingin. Namun, tempat di mana matanya bertahan paling lama adalah pada Wuya, yang pertama kali mengatakan bahwa mungkin ada pengkhianat. Saat ini, dia bukan lagi anak muda yang tidak tahu apa-apa. Dia telah bertemu terlalu banyak orang tua yang licik. Tampaknya dokter peri kecil tidak memiliki waktu yang mudah menjadi pemimpin sekte dari sekte racun. Bab 792. Berbahaya. Diskusi pertama tidak mengungkapkan kesimpulan yang substansial. Tidak ada yang memiliki bukti sedikit pun dari apa yang disebut pengkhianat di sekte itu. Oleh karena itu, mereka hanya bisa mendorongnya untuk sementara waktu. Setelah pertemuan berlangsung sekitar setengah jam atau lebih, itu berakhir dengan tidak ada keputusan yang diambil. Mungkin itu karena gerbang 10.000 kalajengking telah menarik semua orang mereka ke gunung 10.000 kalajengking, tetapi tidak ada pertempuran yang terlalu intens yang meletus hari ini. Segalanya tampak sangat tenang. Namun, selama itu adalah seseorang dengan indera yang tajam, seseorang akan dapat menemukan bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Dengan kekuatan gerbang 10.000 kalajengking, mereka pasti tidak mau disegel oleh sekte racun di puncak gunung. Oleh karena itu, kemungkinan pertempuran besar yang benar-benar menentukan pemenangnya akan segera berakhir seperti badai. Dengan aliran waktu, langit malam secara bertahap menutupi seluruh pegunungan. Malam adalah waktu di mana hal-hal beracun merajalela. Suara sedikit terseret berulang kali muncul di sekitar seluruh pegunungan. Meminjam sedikit cahaya, seseorang akan dapat melihat ular berbisa berwarna-warni dan kalajengking memanjat kemana-mana di rerumputan dan di pepohonan. Lidah ular menjulur dengan ganas. Namun, untungnya lapisan bubuk tebal telah tersebar di sekitar perkemahan. Beberapa benda kecil beracun tidak berani mendekat di hadapan bau menusuk hidung semacam ini. Selain itu, ada ahli dari sekte racun yang menjaga di sekitar tempat itu. Setelah berurusan dengan racun sepanjang hidup mereka, wajar jika orang-orang ini sangat terbiasa menangani hal-hal seperti itu. Perkemahan pada malam hari tampak sangat tenang. Api unggun menyala dengan ganas dan kadang-kadang meletus menjadi petir. Sebuah tempat tertentu di perkemahan yang tenang tiba-tiba bergerak, dan sesosok tubuh hitam kecil dengan cepat bergegas keluar. Setelah itu seperti burung biasa yang dengan cepat bergegas menuju hutan yang gelap. Jaga di sekitar tempat itu. Setelah berurusan dengan racun sepanjang hidup mereka, wajar jika orang-orang ini sangat terbiasa menangani hal-hal seperti itu. Meminjam bantuan cahaya bulan yang redup, seseorang dapat menemukan bahwa sosok hitam kecil ini adalah kelabang hitam dengan sepasang sayap setebal beberapa airfall. Karena warna tubuhnya, sangat sulit untuk diperhatikan di langit malam.
Bahkan jika beberapa ahli menemukannya, mereka hanya akan memperlakukannya sebagai kelabang beracun biasa. Lagi pula, hal ini terlalu sering terlihat di pegunungan kalajengking langit di mana serangga beracun berkeliaran. Lipan hitam diam-diam bergegas melewati langit sebelum akhirnya membalikkan tubuhnya. Itu benar-benar terbang menuju gunung 10.000 kalajengking ke arah ngarai. Tepat ketika kelabang itu hendak terbang di atas ngarai, sosok hitam aneh muncul di udara. Sosok itu menangkap bekas di tangannya. Tentu saja, sosok itu secara alami menggunakan douki untuk membungkus tangannya ketika dihadapkan pada hal yang begitu kotor. Lipan hitam yang tiba-tiba ditangkap segera mulai meronta. Bagian dalam tubuhnya juga sedikit mengeluarkan bau busuk yang menjijikkan. Sebuah jari dijentikkan dan itu mengenai kepala kelabang, menggoyangkannya hingga pingsan. Mata acuh tak acuh sosok hitam itu melayang di atasnya sebelum jarinya tiba-tiba menggunakan beberapa kekuatan dan menghancurkan tubuh kelabang ini. Sebuah catatan kertas kecil yang digulung menjadi bentuk silinder diam-diam muncul saat darah hijau mengalir keluar. Api hijau giok naik dari tangan sosok itu dan menguapkan semua darah berwarna hijau itu. Cahaya nyala api tercetak di wajah yang agak biasa itu. Mengejutkan Xiao Yan yang telah menggunakan kulit binatang misterius untuk menyembunyikan penampilan aslinya. Xiao Yan melemparkan mayat kelabang itu ke ngarai dan perlahan membuka gulungan kertas itu. Dia bisa melihat beberapa kata menyimpang yang muncul di matanya. Semuanya sudah siap. Hanya ada 3 kata sederhana di atas kertas catatan. Namun, ketiga kata ini menyebabkan mata Xiao Yan sedikit menyempit. Tampaknya masalah ini tidak sesederhana yang dia bayangkan. Memang ada pengkhianat dari gerbang 10.000 kalajengking dalam sekte racun. Selain itu, dari arti kata-kata di catatan itu, tampaknya para pengkhianat yang ditanam dalam sekte racun telah mengatur hal-hal tertentu dengan benar. Selanjutnya, mereka menunggu saat terakhir untuk memberi sekte racun pukulan destruktif yang ganas. Meskipun saya telah mengamati bagian dalam perkemahan, tubuh kelabang ini tidak memiliki bau manusia sama sekali. Apalagi tidak terbang keluar dari tenda tertentu. Jelas sekali, orang yang mengirim pesan itu sangat berhati-hati. Xiao Yan bergumam pelan di dalam hatinya. Dia menyimpan catatan kertas itu dan tatapannya mengamati gunung 10.000 kalajengking yang hitam pekat di kejauhan. Meskipun dia sangat jauh, dia masih bisa merasakan bahwa tempat ini berbahaya. Aku harus memberitahu dokter peri kecil tentang ini dulu. Jika tidak, cepat atau lambat kita akan jatuh pada saat yang paling tidak terduga. Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan. Setelah itu, dia bergerak dan secara aneh menghilang dengan lambat. Fajar tiba setelah malam di mana tidak ada yang terjadi. Suara sedikit bersenandung muncul di semua perkemahan sekte racun tepat ketika langit menjadi cerah. Hati banyak anggota dari sekte racun yang tahu apa yang diwakili suara ini segera bergetar. Tampaknya mereka akan meluncurkan serangan besar di gunung 10.000 kalajengking hari ini. Wow! Suara siulan tajam bergema di atas pegunungan. Tiba-tiba, teriakan pembunuhan dikeluarkan. Orang bisa melihat orang-orang padat dari gelombang sekte racun seperti semut, berkerumun menuju gunung 10.000 kalajengking dari segala arah. Akhirnya, mereka menyerang ke puncak gunung tempat gerbang 10.000 kalajengking berada. Pasukan besar sekte racun baru saja menyerbu ke dalam hutan lebat di gunung 10.000 kalajengking ketika banyak tangisan tajam tiba-tiba dipancarkan. Jelas, orang-orang dari gerbang 10.000 kalajengking telah bersembunyi di dalam hutan, menunggu sekte racun menyerang. Meskipun gerbang 10.000 kalajengking disiapkan, gelombang besar sekte racun yang padat tidak berhenti sedikit pun karenanya. Mereka membawa tangisan yang melonjak ke langit saat mereka berlari ke hutan dengan mata merah. Setelah itu, mereka bertabrakan dan bertarung dengan orang-orang dari gerbang 10.000 kalajengking. Ketika pembunuhan 2 sekte besar dimulai, para ahli dari kedua belah pihak juga mulai secara berturut-turut menyerbu ke dalam hutan lebat untuk melakukan pembantaian. Pertarungan besar secara alami akan meletus ketika para ahli kedua belah pihak sesekali bertemu. Mata Xiao Yan acuh tak acuh saat dia mengamati orang-orang dari 10.000 kalajengking sekte, yang tiba-tiba muncul di hutan lebat, saat mereka melemparkan kantong kabut racun ke arahnya. Dia menjentikan jarinya dan fluktuasi yang tak terlihat muncul. 10 lebih orang yang tampak ganas dari gerbang 10.000 kalajengking segera meledak menjadi kelompok api tiba-tiba. Kabut racun juga dengan cepat menghilang saat masih sekitar 10 kaki dari Xiao Yan.
Mata 100 lebih orang dari sekte racun di belakang Xiao Yan mengungkapkan keterkejutan saat mereka melihat tindakan aneh ini. Hati mereka diam-diam bergumam bahwa orang ini memang layak menjadi penolong yang diundang oleh pemimpin sekte. Kekuatannya benar-benar tidak lemah. Terima kasih Tuan Yan atas bantuannya. Pemimpin Parubaya menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan. Setelah itu, dia tidak berani menunda lebih lama lagi. Dia melambaikan tangannya dan memimpin sekelompok besar orang ke puncak gunung seperti sekawanan lebah. Mata Xiao Yan mengirim orang-orang ini dari sekte racun saat mereka menghilang ke hutan. Dia secara acak menjentikkan jarinya dan seutas angin panas membakar kalajengking beracun yang menerkam dari belakangnya. Setelah itu, dia menoleh dan tertawa. Seperti apa tempat-tempat lain? Ruang itu sedikit terdistorsi di tempat mata Xiao Yan beristirahat. Sosok Medusa perlahan muncul. Dia samar-samar berbicara. Para ahli dari sekte racun melebihi jumlah dari gerbang 10.000 kalajengking. Ada juga ahli yang membantu di hampir setiap lokasi. Makanya, serangan mereka cukup cepat. Mereka sudah mencapai setengah jalan mendaki gunung. Mungkin, mereka akan dapat mencapai daerah di luar gerbang 10.000 kalajengking beberapa saat kemudian. Xiao Yan mengangguk samar. Namun, para ahli elit dari 10.000 gerbang kalajengking belum bertindak. Bahkan jika sekte racun dapat mencapai tempat di mana gerbang 10.000 kalajengking berada, akan sulit bagi mereka untuk maju bahkan 1 inci lebih jauh kecuali mereka dapat melenyapkan ahli asli dari gerbang 10.000 kalajengking. Medusa terus berbicara. Hei, kepala gerbang 10.000 kalajengking itu, Xia Shan, Xia Bian itu, dan ahli dari Aula Jiwa, itu belum muncul untuk campur tangan. Selama mereka masih ada, gerbang 10.000 kalajengking tidak akan dikalahkan. Masih ada pertempuran besar yang menggetarkan jiwa hari ini. Xiao Yan tertawa. Kamu harus berusaha sebaik mungkin untuk menyembunyikan auramu. Jangan biarkan siapapun menemukan kekuatan sejati Anda. Tunggu hingga momen penting sebelum muncul. Hanya dengan begitu Anda dapat mencapai efek jera. Iya. Benar, di mana Xian? Mata Xiao Yan menyapu saat dia mengerutkan kening dan bertanya. Dia memimpin sebuah unit dari sekte racun dan menyerang tepat di depan. Sepertinya wilayahnya akan menjadi yang pertama mencapai gerbang 10.000 kalajengking selain kelompok dokter peri kecil. Medusa menjawab tanpa daya. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata ketika berhubungan dengan gadis kecil itu. Biarkan dia. Selama tidak ada elit Dou Huang dari gerbang 10.000 kalajengking yang ikut campur, kemungkinan dia tidak akan berada dalam bahaya. Kita juga harus meningkatkan kecepatan kita. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Tubuhnya bergerak saat dia mendengar teriakan pembunuhan yang menyebar ke seluruh gunung. Dia menembus hutan. Dia mengepakkan sayap apinya dan bergegas menuju puncak gunung. Medusa juga menggunakan Douki untuk menggumpalkan sepasang sayap Douki di punggungnya dan mengikuti dari belakang. Langit di atas gunung 10.000 kalajengking kadang-kadang akan mengalami pertempuran sengit. Namun, para ahli dari kedua belah pihak tidak merasa tertarik untuk berperang. Begitu mereka menemukan bahwa situasinya tidak benar, mereka akan segera melarikan diri ke arah samping mereka. Oleh karena itu, langit mungkin tampak menarik dan kacau dari perkelahian tersebut, namun belum ada kerugian besar yang diderita. Xiao Yan dan Medusa berdiri tegak. Sesaat kemudian, mereka tiba di sebuah tempat yang dekat dengan puncak gunung. Mata mereka menyapu dari atas, hanya untuk melihat puncak gunung yang menjulang tinggi menembus awan. Puncak gunung tampak seolah-olah kapak telah memotong setengah dari langit. Ada faksi yang sangat besar yang berdiri di atasnya. Kabut hijau pekat menyebar di langit di atas sekte. Kabut racun layu dan menutupi seluruh faksi. Orang-orang dari sekte racun muncul satu demi satu di luar faksi itu. Setelah itu, mereka seperti semut karena mereka benar-benar mengepung gerbang 10.000 kalajengking. Dengan meningkatnya jumlah orang dari sekte racun yang muncul, banyak sinar cahaya juga mulai berkedip dan muncul. Akhirnya, mereka tetap melayang di udara. Mereka adalah dokter peri kecil dan ahli dari sekte racun. Dokter peri kecil melayang di langit saat matanya menyapu kabut racun hijau yang tersebar di tempat itu. Suaranya yang acuh tak acuh juga bergema perlahan di atas puncak gunung. Xia Shan, menurutmu apakah kamu dapat mengandalkan formasi awan racun ini untuk memblokir serangan sekte racunku?
Hahaha, pemimpin sekte dari sekte racun benar-benar sesuai dengan namanya. Keangkuhanmu cukup besar. Tawa keras dipancarkan dari kabut racun ketika suara dokter peri kecil terdengar. Kabut racun segera berputar dan banyak sosok manusia melintas darinya. Akhirnya, mereka berhenti di langit dengan tertib. Mata mereka sedingin es saat mereka memelototi ahli dari sekte racun tidak jauh. Mata Xiao Yan menyapu ketika dia melihat para ahli dari gerbang 10.000 kalajengking ini muncul. Beberapa kejutan melintas di matanya. Tidak disangka bahwa kekuatan keseluruhan para ahli ini tidak jauh lebih lemah dari sekte racun. Tampaknya 10.000 kalajengking sekte benar-benar rendah hati ketika mereka melakukan sesuatu. Pertempuran besar hari ini mungkin agak berbahaya. Bab 793. Xia Bian. Pemimpin ahli dari 10.000 gerbang kalajengking adalah seorang pria paruh baya yang menunjukkan ekspresi gelap dan dingin bersama dengan satu set jubah Cina. Dari sikap hormat di mana para ahli di sekitarnya dari gerbang 10.000 kalajengking memandangnya, kemungkinan dia adalah orang yang telah berbicara sebelumnya. Kepala gerbang 10.000 kalajengking, Xia Shan. Ada 5 pria tua di belakang Xia Shan. Tatapan Xiao Yan berhenti sejenak di tubuh mereka. Kelima orang ini juga memiliki kekuatan kelas Dou Huang tetapi 3 dari mereka sepertinya baru saja menerobos beberapa waktu yang lalu. Oleh karena itu, beberapa aura di dalam tubuh mereka merembes keluar. Kelompok orang yang jauh di belakang adalah ahli Dou Huang dari gerbang 10.000 kalajengking. Berdasarkan perkiraan kasar, kemungkinan ada setidaknya lusinan dari mereka. Menempatkan barisan seperti itu di sini memang memiliki efek jera. Dokter peri kecil melirik Xia Shan. Suaranya setenang air saat dia berbicara. Di mana Xia Bian? Panggil orang tua itu juga. Jika tidak, gerbang 10.000 kalajengkingmu akan ditelan oleh sekte racunku hari ini. Hehe, wanita racun langit. Kami tidak bertemu satu sama lain selama setahun yang singkat tetapi Anda menjadi lebih sombong. Gerbang 10.000 kalajengkingku tidak bisa dibandingkan dengan faksi biasa itu. Apa kau tidak takut mati tercekik karena menelan kami? Pria parubaya, yang merupakan kepala gerbang 10.000 kalajengking, Xia Shan, diam-diam tertawa. Selain itu, Xia Tua adalah seorang ahli yang terkenal di Kekaisaran Cuyun untuk waktu yang lama. Anda, sebagai anggota generasi muda, mungkin masih kekurangan kualifikasi jika ingin menantangnya. Kilatan dingin samar melintas di mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil. Dia tidak menyia-nyiakan nafasnya dan hanya melambaikan lengan bajunya. Pilar Douki berwarna abu-abu yang luar biasa padat ditembakkan secara eksplosif. Itu memotong udara dan dengan keras menabrak kelompok Xia Shan seperti bintang jatuh. Wajah Xia Shan sedikit berubah ketika dia melihat bahwa dokter peri kecil menyerang pada perselisihan pertama. Douki yang kuat tiba-tiba melonjak. 5 elit Dou Huang di belakang mengeluarkan teriakan marah yang teratur. Tangan mereka ditempatkan di bahu Xia Shan dan Douki di dalam tubuh mereka mengalir ke dalam tubuh mereka seperti air banjir. Wajah Xia Shan menjadi jauh lebih merah setelah menerima penuangan Douki dalam jumlah besar. Sebuah pikiran bergerak di benaknya dan kedua tangannya dengan kejam bergerak maju. Pilar Douki yang megah yang diaglomerasi dari kekuatan 6 orang tiba-tiba ditembakkan sebelum bertabrakan dengan pilar Douki abu-abu itu. Sebuah ledakan yang mengguncang bumi meletus yang memblokir serangan dokter peri kecil. Tidak buruk, Anda benar-benar dapat menerima satu pukulan dari leluhur ini, Dou Zong. Sepertinya gerbang 10.000 kalajengkingmu telah berusaha keras untuk berurusan denganku. Dokter peri kecil dengan acuh tak acuh menyaksikan riak Douki dari kehancuran. Dia bahkan tidak mengangkat matanya. Suaranya juga mengandung sedikit ejekan. Xia Shan dengan dingin tertawa. Namun, dia tidak berani meremehkannya di dalam hatinya. Terlalu banyak Douki yang mengalir ke tubuhnya sebelumnya, menyebabkan pembuluh darahnya terasa sakit bengkak. Jika ini terus berlanjut beberapa kali, kemungkinan dia akan mati karena pembuluh darahnya pecah. Bagaimanapun, mereka tidak seperti 3 tetua Mulan yang memiliki metode Qi khusus untuk menggabungkan kekuatan mereka. Namun, leluhur ini, Dou Zong, juga mengatakan hari ini bahwa jika Xia Bian tidak keluar, gerbang 10.000 kalajengkingmu akan kesulitan melarikan diri dari bencana ini. Mata dokter peri kecil tiba-tiba menjadi dingin saat segel di tangannya tiba-tiba berubah. Air mancur beracun 1000 misterius.
Teriakan dingin baru saja terdengar ketika sinar abu-abu tebal yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari tubuh dokter peri kecil. Mereka segera menembak ke arah kelompok Xia Shan dari segala arah. Sinar terang abu-abu yang tebal menyinari langit. Sifat korosifnya yang kuat meninggalkan banyak bekas luka di langit yang terlihat dengan mata telanjang. Ekspresi Xia Shan tenggelam saat melihat serangan oleh dokter peri kecil yang memiliki kekuatan luar biasa ini. Elit Do Uzong memang bukan seseorang yang bisa mereka lawan. Energi yang terkandung di setiap sinar abu-abu ini kemungkinan akan cukup untuk menyebabkan kematian seorang ahli Do Uzong. Meskipun mereka bertemu dengan serangan yang begitu kuat, kelompok Xia Shan tidak panik sedikit pun. Ketika sinar cahaya tebal yang tak terhitung jumlahnya mencapai titik sekitar 100 kaki dari mereka, kabut hijau pekat tiba-tiba mulai bergolak. Seorang pria tua anehnya muncul di udara. Tongkat di tangannya dengan keras menghantam udara kosong dan Do Uki yang agung melonjak keluar dari tubuhnya. Akhirnya, itu berubah menjadi tirai tipis yang menutupi udara sekitar 100 kaki di depannya. Sinar cahaya Do Uki abu-abu tebal yang tak terhitung jumlahnya bergegas, akhirnya membawa suara, cici, saat mereka menabrak. Di bawah ledakan Do Uki abu-abu tebal yang terus-menerus, tirai cahaya mulai membentuk gelombang riak. Namun, pada akhirnya berdiri teguh dan tidak menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Ledakan berlanjut untuk beberapa saat sebelum perlahan-lahan melambat sampai benar-benar menghilang. Tirai cahaya yang sangat besar itu perlahan menjadi pucat ketika Do Uki abu-abu menghilang sebelum menampakkan pria tua berambut putih yang sedikit membungkuk di belakang. Orang tua itu mengenakan pakaian biasa dan wajah tanpa ekspresi dengan mata keruh yang sepertinya mengandung kilatan yang menyebabkan hati seseorang terasa dingin. Tangannya sedang memegang tongkat hitam pekat. Tongkat berjalan memiliki kepala kalajengking yang tampak sangat buas dan sedikit cahaya ungu, yang sulit untuk diperhatikan, melintas dari kepala kalajengking. Orang tua itu berdiri di udara kosong. Aura di sekujur tubuhnya benar-benar ditarik ke dalamnya dan bahkan tidak sedikit pun yang merembes keluar. Sekilas, dia tampak seperti orang tua biasa. Namun, para ahli dari gerbang 10.000 kalajengking buru-buru menyambutnya dengan hormat setelah dia muncul. Ekspresi para ahli dari sekte racun juga secara bertahap menjadi serius. Bahkan dokter peri kecil tidak berani meremehkan orang yang memiliki reputasi besar dalam kekaisaran Chuyun bertahun-tahun yang lalu. Orang ini pasti elit Do Uzong dari 10.000 gerbang kalajengking, Xia Buyan, benar. Xiao Yan memandang orang tua yang tiba-tiba muncul. Jantungnya menjadi dingin saat dia tiba-tiba berbicara. Iya. Medusa juga sedikit mengangguk. Beberapa kehikmatan muncul di matanya. Tidak disangka orang tua ini benar-benar mampu menarik auranya sedemikian rupa. Sepertinya dia tidak menyia-nyiakan tahun-tahun ini. Menurut perkiraan saya, kemungkinan orang ini telah mencapai puncak bintang Do Uzong. Jika dia beruntung, dia bahkan mungkin bisa menembus bintang 5 Do Uzong. Medusa menyuarakan pendapatnya. Wajah Xiao Yan berubah saat mendengar ini. Yun Shan saat itu paling-paling memiliki kekuatan bintang 3 Do Uzong. Tidak disangka orang ini telah mencapai puncak bintang Do Uzong. Kekuatan Medusa juga ada di sekitar level ini. Orang terkuat yang ditemui Xiao Yan selama bertahun-tahun ini kemungkinan adalah pelindungmu setelah dia menelan jiwa Yun Shan. Berikutnya adalah Yao Lao yang baru saja memulihkan kekuatan spiritualnya. Setelah itu Medusa dan dokter peri kecil. Sekarang, dia mungkin harus menambahkan yang lain ke daftar itu, Xia Bian. Setelah kekuatan seseorang mencapai kelas Do Uzong, peningkatan satu level sangat sulit. Perbedaan antara kekuatan tiap level juga meningkat. Tentu saja, Xiao Yan saat ini tidak terlalu yakin tentang ini. Dia hanya berusaha untuk berhasil melalui kelas Do Huang saat ini. Meskipun dia bisa bertarung dengan elit Do Uzong jika dia menggunakan semua kekuatannya, harga yang harus dia bayar terlalu besar. Dari sini, orang bisa tahu betapa kuatnya seorang elit Do Uzong. Aku harus mulai mencari api surgawi baru untuk meningkatkan kekuatanku setelah masalah ini selesai. Jika tidak, aku hanya akan bisa bertarung dengan seorang elit Do Uzong setelah menggunakan semua kekuatanku. Ini tidak akan berhasil. Xiao Yan diam-diam mengangguk saat pikiran ini melintas di hatinya. Jika dia ingin menyelamatkan Yao Lao dan ayahnya serta berhasil bersama dengan Sun Er, dia akan membutuhkan kekuatan yang sangat kuat. Dia saat ini jelas tidak memiliki ini.
Tentu saja, sangat sulit jika orang biasa ingin menaikkan levelnya. Namun, itu berbeda untuk Xiao Yan. Karena memiliki mantra api, kekuatannya akan melambung tinggi selama dia bisa menemukan api surgawi baru dan menelannya. Mencapai kelas Douzong sudah dalam jangkauan. Meskipun ini melibatkan bahaya yang sangat besar, pelatihan macam apa yang benar-benar lancar dan aman? Xiao Yan perlahan menghirup udara dalam-dalam. Hatinya menjadi cemas ketika dia berpikir untuk meningkatkan kekuatannya. Dia juga memiliki rencana awal tentang kemana dia harus melakukan perjalanan di masa depan. Seorang anak muda benar-benar memiliki ujung yang tajam. Saat itu, ketika aku yang dulu mendominasi Kekaisaran Chuyun, kamu hanya bermain dengan lumpur di sudut yang tidak diketahui. Meskipun gelombang baru telah mendorong gelombang lama, aku yang lama ini setidaknya belum didorong sampai mati. Mata keruh Xiaobian menyapu dokter peri kecil saat dia berbicara dengan suara samar. Dalam pertempuran saat itu, aku benar-benar tidak berharap kamu bisa melenyapkan sebagian besar faksi dalam Kekaisaran Chuyun. Namun, ini juga bagus. Dengan sekte racun ini, saya dapat menghemat waktu dan tenaga di masa depan. Selama aku menghabisimu, sekte racun ini secara alami akan berubah menjadi gerbang 10.000 kalajengking. Kita hanya harus melihat apakah Anda memiliki kekuatan untuk menelan sekte racun saya. Kilatan dingin melintas di mata dokter peri kecil saat dia dengan dingin berteriak. 5 tetua sekte racun, ambil formasi. Serahkan Xiaobian padaku. Iya. Wuya dan 4 sesepuh lainnya di belakang dokter peri kecil dengan cepat menyebar setelah mendengar tangisannya. Mereka membentuk formasi misterius. Douqi melonjak dari tubuh mereka saat tangan kelima orang itu bertabrakan. Aura kuat mereka menunjukkan jejak aglomerasi. Mata dokter peri kecil sedingin es saat dia melihat Xiaobian di sisi lain. Dia tidak tahu apakah dia salah, tapi dia melihat ejekan samar melintas di mata pihak lain. Sementara dokter peri kecil sedikit mengerutkan kening, kilatan dingin tiba-tiba melintas di mata Wuya di belakangnya. Segel tangannya berubah dan aura kelima orang itu berkumpul. 5 kekuatan besar ditembakkan. Namun, serangan ini tidak menyerang orang-orang dari gerbang 10.000 kalajengking. Sebaliknya, mereka menembak ke arah dokter peri kecil yang punggungnya menghadap mereka. Perubahan mendadak ini melampaui harapan semua orang. Bahkan dokter peri kecil stagnan sesaat. Namun, stagnasi inilah yang memungkinkan 5 serangan di dekatnya tiba-tiba mencapai dirinya. Sosok hitam tiba-tiba dan anehnya muncul di belakang punggung dokter peri kecil begitu serangan itu hendak menyerang. Api hijau giok yang panas tiba-tiba melonjak dan bertabrakan dengan keras dengan serangan itu. Bang! Douqi yang kuat tiba-tiba meledak dan riak energi yang agung melonjak. Hehe, tak disangka tidak ada satu pengkhianat tapi 5 dari mereka. Anjing yang menggigit pemiliknya ini benar-benar kejam. Sosok hitam itu perlahan muncul. Kakinya diguncang sampai mundur selangkah. Setelah itu, dia segera tertawa aneh. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 794. Pertempuran besar antar faksi. Para ahli dari sekte racun di sekitar mereka pulih begitu sosok hitam memblokir serangan dari Wuya dan 4 sesepuh lainnya. Mereka dengan marah berteriak. Wuya, apa yang kalian semua lakukan? Ekspresi Wuya dan 4 lainnya tampak sangat jelek setelah serangan sia-sia mereka. Mata mereka kejam saat mereka menatap Xiao Yan. Setelah itu, tubuh mereka tiba-tiba berbalik saat mereka dengan cepat bergegas ke arah gerbang 10.000 kalajengking. Kamu ingin kabur? Kilatan dingin melintas di mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil. Dia tiba-tiba menggerakkan tangannya yang halus dan ruang di depan tiba-tiba menjadi terdistorsi. Kecepatan Wuya dan 4 lainnya jelas berkurang setelah mereka melewatinya. Ketika tubuh mereka berhenti sejenak, 5 kekuatan tajam tiba-tiba melesat dari belakang mereka. Kekuatan yang terkandung dalam kekuatan bahkan menyebabkan udara sedikit bergetar. Tampaknya dokter peri kecil sangat marah atas pengkhianatan kelompok 5 orang Wuya. Wajah Wuya dan 4 lainnya berubah sedikit saat mereka merasakan angin bertiup dari belakang mereka. Mereka tidak berharap dokter peri kecil bertindak begitu kejam. Dari kepolisian, jelas bahwa dia bermaksud membunuh mereka berlima di tempat. Xiaobian mendengus dingin sebelum 5 angin hendak menyerang. Tubuhnya bergetar dan dia muncul di belakang mereka berlima.
Dengan gelombang kekerasan tongkat berjalannya, 5 pancaran racun bau meludah keluar dari kepala kalajengking di tongkat jalan. Setelah itu, mereka menembak ke arah 5 kekuatan. Energi ganas bertabrakan dengan keras di udara kosong dan gelombang suara, cici, meletus. Asap tipis mengepul dari titik tabrakan. Asap menyebar, dan 2 cahaya keabu-abuan yang tebal melesat keluar dengan cara seperti kilat. Mereka melewati Xiaobian dan akhirnya berhasil menyusul 2 sesepuh yang telah mengingkari sebelumnya sebelum menembus punggung mereka. 2 tangisan tajam segera terdengar saat keduanya menderita pukulan berat yang tiba-tiba ini. Pakaian pada sesepuh yang telah diserang segera meledak. Darah dan daging di sekujur tubuh mereka dengan cepat terkikis oleh racun kuat yang terkandung dalam angin. Dalam waktu kurang dari 1 menit, tulang putih padat mereka terungkap. Kekuatan hidup dari mereka berdua hilang di depan mata mereka yang terkejut. Wuya dan 2 sesepuh lainnya di samping, yang lolos dari bencana, melihat 2 kerangka putih yang turun dari langit. Mereka menelan seteguk air liur dan beberapa ketakutan yang tersisa muncul di mata mereka. Jika mereka adalah orang-orang yang terkena angin sebelumnya, mereka mungkin juga mengalami nasib yang sama. Wanita ini terlalu kejam. Hei, sungguh gadis yang kejam. Taktik yang Anda gunakan kejam meski masih sangat muda. Wajah Xiaobu yang gelap dan serius. Hatinya sangat marah karena dokter peri kecil telah membunuh 2 orang di depannya. Bahkan kata-katanya mengandung tawa yang kelam dan dingin. Seorang pengkhianat akan mendapatkan nasib seperti itu. Tidak ada yang aneh tentang itu. Jika gerbang 10.000 kalajengkingmu memiliki pengkhianat, kemungkinan besar taktikmu setidaknya 10 kali lebih ganas dariku. Suara dokter peri kecil tidak peduli saat dia berbicara. Matanya beralih ke Wuya dan yang lainnya saat dia berkata, "Wuya, saya telah memperlakukan kalian semua dengan cukup baik. Anda memiliki otoritas besar dalam sekte racun. Tidak terduga bahwa Anda benar-benar akan mengkhianati saya. Hehe, kamu mungkin tidak menyadari bahwa aku adalah seseorang dari gerbang 10.000 kalajengking sejak dulu. Alasan mengapa saya bergabung dengan sekte racun terakhir kali adalah karena saya ingin bersembunyi di dalamnya dan mengetahui latar belakang Anda." Wuya tertawa dingin. "Awalnya, saya ingin mencari kesempatan untuk meracuni Anda. Sayangnya, Anda terlalu berhati-hati. Namun, itu juga bagus. Dengan campur tangan Xia tua hari ini, saya pikir Anda juga tidak akan bisa hidup lebih dari hari ini. Sekte racun ini akan berada di bawah gerbang 10.000 kalajengking kita di masa depan. Sepertinya kelabang kemarin adalah kamu mencoba mengirim pesan, kan?" Xiaoyan, yang berdiri di belakang dokter peri kecil, bertepuk tangan dan tertawa. Mata Wuya menyusut saat mendengar ini. Matanya sinis saat dia melihat Xiaoyan dan berkata, "Jadi, kurir kelabang tadi malam dicegat olehmu. Bocah siapa sebenarnya kamu? Saya menyarankan Anda untuk tidak terlibat dengan masalah gerbang 10.000 kalajengking dan sekte racun. Jika tidak, cepat atau lambat Anda hanya akan mengundang masalah." Xiaoyan tersenyum dan mengabaikan ancamannya yang tidak berarti. Dia menoleh ke dokter peri kecil. Sepertinya situasinya sangat buruk. Gerbang 10.000 kalajengking ini sudah memiliki beberapa rencana untuk sekte racun Anda sejak lama. Bahkan jika sekte racun Anda tidak bertindak hari ini, gerbang 10.000 kalajengking akan datang mencari Anda. Sebuah gunung tidak bisa menampung 2 harimau. Gerbang 10.000 kalajengking secara alami ingin menjadi penguasa kekaisaran Cuyun juga. Di masa lalu, mereka tidak terlalu menonjolkan diri karena orang tua itu sedang melakukan retret. Sekarang setelah dia keluar, situasinya benar-benar berbeda. Mata dokter peri kecil mengandung beberapa ejekan saat dia melihat Xiaoyan. Dia tertawa terbahak-bahak. "Namun, jadi bagaimana jika Anda telah menyambar 5 potong sampah? Semudah membalikan tangan jika leluhur ini, Douzong, ingin membunuh mereka. Jangan bilang padaku bahwa kamu benar-benar bisa mengandalkan mereka." Saat ini, jumlah elit Dou Huang dari sekte racun Anda lebih rendah dari gerbang 10.000 kalajengking kami. Old Xia secara alami akan berurusan denganmu. Jangan bilang kalau kamu benar-benar bisa campur tangan. Setelah pertempuran besar antara Anda dan Xia tua selesai, para ahli dari sekte racun akan benar-benar tersingkir. Xia Shan tertawa dengan suara gelap. Mata Xiao yang menyapu kedua belah pihak saat mendengar ini. Memang, dengan pengkhianatan dari 5 ahli Dou Huang,
hanya ada 4 ahli Dou Huang yang tersisa di sekte racun. Sisi lain hampir memiliki 8 Dou Huang termasuk Xiashan. Jika Xiao Yan dan yang lainnya tidak hadir, kemungkinan sekte racun akan berakhir dalam posisi yang cukup berisiko. Sayangnya, dengan campur tangan Xiao Yan dan Xian, mereka bisa memblokir 4 elit Dou Huang. Medusa perlu menunggu ahli dari Aula Jiwa yang belum menampakkan dirinya. Oleh karena itu, dia tidak akan melakukan intervensi sampai saat yang genting. Karena kamu sangat percaya diri pada gerbang 10.000 kalajengking, kamu bisa datang dan mencobanya. Dokter peri kecil juga tertawa dingin. Dou Qi beredar seperti air banjir di dalam tubuhnya dan aura kuat yang menyebabkan ruang berfluktuasi tiba-tiba melonjak keluar. Kami melakukan pertukaran tergesa-gesa terakhir kali dan tidak berhasil menentukan pemenang. Hari ini, izinkan saya yang dulu ini untuk benar-benar mencobanya dan melihat kualifikasi apa yang dimiliki anggota generasi muda seperti Anda untuk mendominasi Kekaisaran Chuyun. Kilatan dingin melintas di mata Xia Bian saat dia merasakan aura yang kuat. Tongkatnya terbanting dengan keras di tanah kosong, dan punggung aslinya yang bungkuk mulai perlahan diluruskan. Aura yang tidak jauh lebih lemah dari dokter peri kecil merembes keluar saat dia mengangkat punggungnya yang membungkuk. Akhirnya, itu benar-benar menekan aura penyebaran dokter peri kecil. Wajah dokter peri kecil sedingin es. Dia tidak menyia-nyiakan nafasnya saat dia menggerakkan tangannya yang halus. Kukunya tiba-tiba tumbuh setengah kaki dan menjadi seperti 10 pedang pendek yang tajam. Kuku jarinya ditutupi dengan warna ungu keabu-abuan. Sekilas, seseorang langsung tahu bahwa itu mengandung racun yang kuat. Kuku ungu keabu-abuan terbang secara acak di udara. Seseorang dapat mendengar sedikit suara, cici, dan melihat bahwa udara pecah dan membentuk celah di bawah langit. Ini cukup untuk mengetahui seberapa tajamnya mereka. Kalian semua harus berhati-hati. Dokter peri kecil menoleh dan berbicara dengan Xiao Yan dengan suara yang dalam. Setelah itu, dia menggerakkan tubuhnya dan itu berubah menjadi garis hitam buram yang ditembakkan ke Xia Bian. Pada saat ini, Dou Qi yang agung tiba-tiba muncul di langit. Tekanan yang tidak biasa itu menyebabkan cukup banyak orang yang lebih lemah merasa napas mereka menjadi tergesa-gesa. Mata Xia Bian gelap dan dingin saat dia menyaksikan serangan dokter peri kecil lebih dulu. Tangannya yang keriput memegang tongkatnya erat-erat saat dia juga bergegas keluar. Karena kecepatan kedipnya terlalu cepat, dia menyebabkan banyak bayangan di udara terbentuk. Dua elit Dou Zong bertabrakan seperti komet di depan tak terhitung banyaknya tatapan di bawah. Riak energi yang meletus pada saat itu bahkan menyebabkan udara berfluktuasi secara intens. Kilatan dingin juga melintas di mata Xiashan saat dia menyaksikan dokter peri kecil dan Xia Bian dengan cepat bertarung sampai hanya menjadi sekelompok gerakan. Matanya berbahaya saat dia melirik para ahli dari sekte racun di sisi lain. Dia melambaikan tangannya. Semuanya dari gerbang 10.000 kalajengking, dengarkan, serang. Para ahli dari gerbang 10.000 kalajengking segera berteriak serempak setelah mendengar perintah Xiashan. Dou Qi segera melonjak seperti air mancur. Banyak sosok membawa aura dan bau amis saat mereka menyerang kamp sekte racun dengan cara seperti kilat. Para ahli dari sekte racun juga mengeluarkan banyak teriakan marah dalam menghadapi serangan balasan berskala besar ini oleh 10.000 gerbang kalajengking. Tubuh mereka bergegas ke depan dan bentrok hebat dengan pasukan besar pihak lain. Langit segera menjadi hidup setelah dimulainya pertempuran yang kacau balau ini. Ledakan terdengar berulang kali dan berbagai warna pilar Dou Qi menyapu langit, menembak ke segala arah. Tentara besar dari sekte racun menyerang tempat di mana gerbang 10.000 kalajengking berada. Namun, mereka akhirnya menghadapi serangan balik yang intens ini oleh gerbang 10.000 kalajengking. Tangisan membunuh tiba-tiba mulai membumbung ke langit. Bang! Xiao Yan secara acak melempar telapak tangan dan mengguncang Dou Huang elit yang meluncurkan serangan diam-diam sampai dia meludahkan darah dan mundur. Dua sosok manusia tiba-tiba melintas dan muncul di depannya. Mengejutkan bahwa Wuya dan sesepuh lain yang mengkhianati mereka sebelumnya. Pada saat ini, tatapan yang biasa dilihat kedua orang ini pada Xiao Yan cukup kejam. Jelas, mereka sangat marah pada Xiao Yan karena memblokir serangan diam-diam mereka sebelumnya. Bocah, karena kamu tidak mau mendengarkan nasihat dari aku yang dulu ini, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena mengalami nasib yang mengerikan. Wuya tersenyum lebar pada Xiao Yan. Dou Qi yang agak merah masih ada di sekujur tubuhnya.
Tato kalajengking di wajahnya sebagian terlihat, menyebabkan dia mendapatkan aura buas tambahan. Xiao Yan melirik mereka berdua dengan acuh tak acuh. Dia tertawa. Karena kamu telah menyerahkan dirimu kepadaku, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena mengalami nasib yang buruk. Wuya segera tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata sombong dari Xiao Yan. Ejekan dan penghinaan melintas di mata Dou Huang tetua di sisinya. Mereka tahu bahwa Xiao Yan hanyalah bintang Dou Huang. Salah satu dari mereka berdua berada di puncak kelas Dou Huang sementara yang lainnya adalah bintang 4 Dou Huang. Kekuatan mereka jauh melebihi level pihak lain. Dengan 2 lawan 1, akhirnya sudah menjadi sesuatu yang bisa diprediksi. Mereka tidak berpikir bahwa itu adalah kekuatan Xiao Yan yang memungkinkan dia untuk secara paksa menerima serangan gabungan 5 orang secara langsung. Sebaliknya, di dalam hati mereka mengira itu karena dokter peri kecil diam-diam membantunya sebelumnya. Lagi pula, bintang 1 Dou Huang yang mencoba memblokir serangan 5 Dou Huang adalah fantasi. Terlepas dari apa yang terjadi, sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa satu bintang Dou Huang di depan mereka memiliki kekuatan yang pada dasarnya membuat lawan sulit untuk menandinginya di kelas Dou Huang. Dou Qi hijau giok panas perlahan merembes keluar dari tubuh Xiao Yan. Tatapannya menyapu pertempuran yang terjadi di semua tempat. Dia mengerutkan alisnya sedikit pada penemuan bahwa sekte racun jelas berakhir dengan kerugian. Sepertinya dia harus segera menyelesaikan kedua orang tua ini. Bab 795. Bunuh. Xiao Yan berhenti ragu-ragu saat pikiran ini melintas di hatinya. Segel tangannya juga tiba-tiba bergerak. Api langit 3 perubahan misterius. Teriakan lembut terdengar di hati Xiao Yan dan api teratai api mengkilap di dalam tubuhnya segera mengikuti jalur vena misterius saat beredar dengan cepat. Kekuatan liar dan kekerasan juga perlahan muncul, menyebabkan bagian dalam tubuh Xiao Yan dipenuhi dengan kekuatan bergelombang yang tak tertandingi. Xiao Yan mengabaikan perubahan ekspresi Wuya dan orang lain di sisi berlawanan setelah auranya tiba-tiba melonjak. Cahaya perak di kakinya muncul dan tubuhnya segera bergetar sebelum muncul di belakang kedua orang itu dengan cara seperti hantu. Telapak angin panas dengan keras menghantam punggung kedua orang ini. Reaksi Wuya dan orang lain cukup cepat. Mereka segera dengan paksa membalikkan tubuh mereka ketika mereka merasakan angin panas dari belakang mereka. Segera, tinju mereka, yang diisi dengan Dou Qi yang kuat, dengan kejam melonjak ke depan, dan akhirnya bertabrakan dengan kedua telapak tangan Xiao Yan. Suara keras segera bergema di langit. Riak angin menyebar dan Xiao Yan mundur selangkah. Bahunya bergetar dan kekuatan tersembunyi yang disalurkan dari lengannya teratasi. Tubuh Wuya juga mundur selangkah karena sangat bergetar sementara bintang 4 Dou Huang tetua di sisinya mengambil total 3 hingga 4 langkah mundur sebelum berhasil menstabilkan tubuhnya. Kemarahan memerah melonjak di wajahnya. Tidak terduga bahwa dia berubah menjadi keadaan yang menyedihkan oleh orang ini, yang tampaknya hanya memiliki kekuatan bintang Dou Huang, hanya setelah pertukaran pertama. Dia benar-benar kehilangan banyak wajah. Hati-hati. Orang ini seharusnya menggunakan beberapa teknik rahasia yang meningkatkan kekuatannya sebelumnya. Kita hanya perlu menundanya. Begitu dia melemah, akan sangat mudah untuk mengambil nyawanya. Wuya memang orang yang berpengalaman. Dia segera berhasil melihat alasan mengapa kekuatan Xiao Yan melonjak sekilas sebelum mengucapkan dengan suara yang dalam. Ahli bintang 4 Dou Huang mengangguk. Tatapannya dengan kejam memotong tubuh Xiao Yan. Mata Xiao Yan dengan acuh tak acuh menyapu mereka berdua. Setelah memutuskan untuk dengan cepat mengakhiri pertempuran di dalam hatinya, Xiao Yan tidak lagi menunda gerakannya. Cahaya perak tiba-tiba melonjak di kakinya. Tubuhnya segera bergetar dan bayangan tetap ada di tempatnya. Tubuhnya sudah melompat oleh Wuya tanpa peringatan dan muncul di depan bintang 4 Dou Huang itu. Sok muncul melewati jantung bintang 4 Dou Huang ketika Xiao Yan tiba-tiba muncul di depannya. Dou Qi melonjak liar di tubuhnya. Setelah itu, pilar Dou Qi yang kuat keluar dari tangannya dan bergegas menuju Xiao Yan. Nyala api hijau giok tiba-tiba naik ke tubuh Xiao Yan dan menyempurnakan pilar Dou Qi dengan cara yang kuat. Bahkan dengan hanya mengandalkan keajaiban, mantra api, dia tidak akan lebih lemah dari bintang 4 Dou Huang. Selain itu, dia saat ini menggunakan api langit 3 perubahan misterius. Kekuatannya sudah jauh melebihi Dou Huang bintang 4.
Bagaimana serangan pihak lain bisa menyakitinya sama sekali? Xiao Yan menyempurnakan pilar Do Uki dalam sekejap. Tubuhnya tiba-tiba condong ke depan dan bersiap untuk bertabrakan dengan dada sesepuh. Pinggangnya dipelintir setelah itu dan semua kekuatannya dikumpulkan ke lengannya. Dia segera mengayun ke depan dan dengan keras menghancurkan dada yang terakhir. Kekuatan yang kuat merembes keluar. Wajah tetua itu memutih. Erangan lembut teredam keluar dari tenggorokannya. Jelas, serangan jarak dekat yang tiba-tiba dan kejam oleh Xiao Yan ini menyebabkan dia menderita beberapa luka setelah gagal bereaksi tepat waktu. Selain merasakan kemarahan di dalam hatinya, tetua itu mengepakkan sayap Douki di punggungnya dan buru-buru mundur. Namun, dia belum mundur beberapa meter ketika Xiao Yan dengan cepat mengikuti seperti belatung di tulang tarsal. Sudut mulut yang terakhir terangkat menjadi busur padat saat tinjunya membawa suara tajam dari angin kencang. Itu merobek udara dan dengan keras menabrak dada tetua. Ledakan oktan. Teriakan dingin bergema di hati Xiao Yan saat tinjunya menghantam pihak lain. Kekuatan tersembunyi menakutkan yang diasingkan di dalam tulang tinjunya segera melonjak ke segala arah. Akhirnya, itu dipindahkan ke tubuh tetua di tengah wajah terkejut dari tetua itu. Tiba-tiba meledak sesaat kemudian. Serangan yang benar-benar fatal ini menyebabkan seteguk darah merah cerah segar keluar dari mulut sesepuh. Namun, darah segar baru saja keluar dari mulutnya saat itu berubah menjadi panah darah yang melesat ke tubuh Xiao Yan. Xiao Yan bahkan tidak mengangkat matanya. Dia membuka mulutnya dan menghembuskan napas sebelum panah darah itu tiba. Gumpalan api hijau giok meluncur keluar dan membakarnya menjadi asap. Asapnya dipenuhi dengan bau amis. Jelas, cairan darah itu mengandung racun yang kuat. Meskipun butuh beberapa saat untuk menggambarkannya, hanya sepersekian detik yang berlalu sejak Xiao Yan meninggalkan bayangannya sampai 2 serangan back-to-back. Hanya setelah kekuatan hidup Dou Huang tetua dengan cepat berkurang dan tubuhnya tiba-tiba jatuh, Wu Ya akhirnya berbalik karena shock. Matanya tercengang saat dia melihat ke belakang Xiao Yan. Mata Xiao Yan dengan cepat mengarah ke Dou Huang tetua yang jatuh dari langit yang tinggi. Rasa dingin berangsur-angsur naik di dalam hati Wu Ya. Setelah hanya beberapa pertukaran, ahli bintang 4 Dou Huang telah mati di tangan Xiao Yan. Terlepas dari betapa bodohnya dia akhirnya mengerti pada titik ini bahwa pemuda itu jelas bukan bintang Dou Huang biasa seperti yang dia bayangkan. Pantas saja dia diundang oleh wanita racun langit. Dia memang bukan obat. Xiao Yan membunuh seorang Dou Huang dalam beberapa pertukaran singkat dilihat oleh para ahli dari kedua belah pihak, yang semuanya bertempur di dalam medan pertempuran yang kacau itu. Syok segera muncul di mata semua orang. Kegembiraan dengan cepat muncul di hati orang-orang dari sekte racun. Seseorang yang diundang oleh pemimpin sekte memang luar biasa. Pada saat ini, keraguan yang dirasakan para ahli dari sekte racun untuk kelompok Xiao Yan di dalam hati mereka benar-benar menghilang. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan sudah cukup untuk memungkinkan kelompoknya menjadi VIP dalam sekte racun. Tentu saja, dibandingkan dengan orang-orang dari sekte racun, wajah para ahli dari 10.000 gerbang kalajengking itu cukup jelek. Terlepas dari kekuatan gerbang 10.000 kalajengking, mereka tidak bisa begitu saja mengabaikan jatuhnya seorang ahli Dou Huang. Bagaimanapun, kekuatan bertarung seperti itu sudah dianggap sebagai level teratas di faksi mereka. Kehilangan salah satu dari mereka akan menyebabkan mereka merasakan sakit hati yang luar biasa. Selain itu, hal yang menyebabkan mereka merasakan kejutan terbesar adalah ahli Dou Huang dibunuh oleh Xiao Yan dalam beberapa pertukaran singkat. Tidak ada yang pernah berpikir bahwa akan ada ahli seperti itu dalam barisan sekte racun selain dokter peri kecil. Xiao Yan mengabaikan mata terkejut atau terkejut di sekitarnya. Tatapannya perlahan beralih ke Wu Ya. Dia sedikit tersenyum padanya. Wu Ya dengan hati-hati mundur beberapa langkah setelah melihat senyum Xiao Yan. Ekspresinya serius saat dia melihat Xiao Yan. Dou Qi di dalam tubuhnya diedarkan hingga batasnya pada saat itu. Hatinya tidak berani meremehkan pihak lain bahkan sedikit pun. Aku juga harus segera menghabisimu. Xiao Yan tersenyum pada Wu Ya. Tangannya tiba-tiba membentuk segel tangan misterius. Saat segel tangan terbang, banyak bayangan setelahnya muncul. Energi alam di sekitarnya tiba-tiba mulai berfluktuasi mengikuti pergantian segel tangan yang rumit. Syok sekali lagi melintas di mata Wu Ya setelah merasakan fluktuasi energi alam sekitarnya.
Hatinya tidak dapat menahan rasa penyesalan karena telah mengambil inisiatif untuk mencari orang ini. Melihat transformasi ini, jelas bahwa orang ini menggunakan Dou skill dengan kekuatan yang sangat besar. Pikiran ini melintas di hati Wuya. Sesaat kemudian, dia mengatupkan giginya dan cahaya yang kuat melintas di matanya. Jika dia melarikan diri dalam pertempuran besar semacam ini, dia tidak akan lagi bisa berdiri di dalam gerbang 10.000 kalajengking di masa depan. Karena dia tidak bisa mundur, dia hanya bisa berjudi. Wajah Wuya tiba-tiba menjadi ganas ketika dia berpikir sampai saat ini. Lipan hitam yang ditato di wajahnya tampak lebih menakutkan. Dou Qi yang agak berbau amis melonjak dari tubuh Wuya. Akhirnya, Dou Qi dengan cepat berubah menjadi kelabang energi 70 hingga 80 kaki lebar saat Dou Qi menari di tangannya yang keriput. Wuya menghela nafas lega saat melihat kelabang itu terbentuk. Dia menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan seteguk darah segar yang tersebar di kelabang energi. Kelabang energi dengan cepat berubah menjadi warna merah darah setelah darah cair dituangkan, tampak sangat ganas. Pergilah! Jari Wuya menunjuk ke arah Xiao Yan saat dia berteriak dengan marah. Tak terhitung jumlah kaki milik kelabang berwarna darah itu bergerak dengan tertib. Tubuhnya yang sangat besar berubah menjadi sosok darah yang mengalir di langit. Itu berisi aroma amis saat menyerang Xiao Yan dari segala arah. Mata Xiao Yan menjadi tenang saat dia mengamati kelabang berwarna darah besar yang sedang bergegas. Namun, transformasi segel tangannya tidak melambat sedikit pun. Sesaat kemudian, segel tangan tiba-tiba berhenti, membentuk segel yang agak aneh. Riak energi alam di sekitarnya juga mengeras pada saat ini. Buka segel gunung! Teriakan lembut terdengar di dalam hati Xiao Yan. Kemarahan samar melonjak ke wajahnya saat energi yang melonjak di dalam tubuhnya mengikuti beberapa pembuluh darah tetap dan tak henti-hentinya berkumpul di tangannya. Setelah nafas belaka, cahaya menyilaukan di tangannya tiba-tiba melonjak dan segel cahaya energi yang lebih dari 10 kaki tiba-tiba meletus dari tangan Xiao Yan. Segel cahaya energi terbang di udara. Fluktuasi yang intens muncul pada saat ini sementara udara terbang ke segala arah kemanapun segel cahaya lewat, membentuk ruang hampa. Melihat momentum yang diciptakan segel cahaya ini, sebagian besar wajah mereka yang hadir berubah sekali lagi. Segel cahaya dan kelabang berwarna darah melesat ke langit sebelum bertabrakan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Bang! Ledakan rendah dan dalam bergema di langit saat banyak riak energi seperti zat menyebar ke segala arah. Para ahli di sekitarnya dari kedua belah pihak buru-buru melarikan diri di bawah riak ini. Semuanya takut tersangkut olehnya. Lipan berwarna darah itu gagal bertahan dan meledak tiba-tiba beberapa kali setelah kedua belah pihak melakukan kontak. Pancaran darah menyebar ke segala arah. Warna putih pucat melonjak di wajah Wuya setelah kelabang berwarna darah itu patah. Seutas jejak darah merembes keluar dari mulutnya. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Lipan berwarna darah itu adalah semacam transformasi zat Dou skill yang sangat dia banggakan. Itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Dia tidak menyangka itu akan pecah begitu mereka bertemu. Segel cahaya mengguncang dan menghancurkan kelabang berwarna darah itu seolah-olah sedang menghancurkan rumput kering dan kayu busuk. Itu segera menembus lapisan kabut darah dengan peluit. Itu berkedip dan muncul di atas kepala Wuya. Setelah itu, tiba-tiba benda itu jatuh di depan banyak tatapan kaget. Bersambung ke episode 158. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.